siksanya di dunia. Kemudian 3 ketika meninggal dunia kata Nabi Muhammad, yaitu mati dalam keadaan terhina ini orang. Yang pertama mati dalam keadaan terhina, kemudian mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga mati dalam kondisi haus, dalam keadaan haus. Jadi sudah matinya terhina, su'ul khotimah bahasanya, kemudian dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Orang kalau mau meninggal itu Pak, haus Pak, ya. Nabi Muhammad aja ketika nyawanya mau dicabut minta minum lewat siwaknya, minta dimasukkan ke dalam air kemudian dihirup oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang haus kalau orang mau meninggal itu, ya. Apalagi kalau dia tarikus sholat, maka akan diberi kelaparan, kehausan, dan matinya su'ul khotimah ini, waliyadzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang selanjutnya 3 siksaan di kubur, yaitu kuburannya akan menyempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya akan hancur kata Nabi Muhammad. Jadi kalau orang itu tarikus sholat, kalau masuk kubur, kuburannya akan menghimpit orang tersebut, dihancurkan tubuhnya oleh kuburan. Kemudian kuburannya akan dipenuhi dengan api sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akan ditemani ular yang sangat besar, yaitu Asy-Syuja' al-Aghra. Ini ular yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahanam yang akan menyiksa orang yang tarikus sholat, yaitu yang meninggalkan sholat. Jadi kuburannya dihimpit, seperti menghancurkan tulang-tulangnya. Kemudian kuburannya akan dikeluarkan api dari dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikirim ular yang sangat besar, ya, yang ular dari dalam riwayat ular dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan dongeng Pak, ya. Banyak kisah nyata seperti ini, ya. Bahkan ada di Timur Tengah, maaf di Mekah saja ada seorang perempuan tarikus sholat, ya. Jadi ketika meninggal dunia dia dikubur di Ma'lah. Ma'lah ini kuburan sekitar 2 kilo dari Masjidil Haram, ya. Ketika dikubur, digali kuburannya, ya, nggak taunya jenazahnya sudah mau datang, di dalam kuburannya ini Pak ada ular besar, ya. Dalam riwayat itu kata orang-orang di Mekah itu besarnya itu diameternya seperti paha manusia, ya, bahasanya sekarang ular piton, ya, ular sawah atau ular piton. Kaget orang-orang, kuburan yang lainnya nggak ada, cuma kuburan perempuan ini aja yang ada ularnya, ya. Akhirnya dipindah di kuburan yang lainnya, yaitu Saroja, kurang lebih sekitar 30 menit dari Ma'lah, dipindah. Akhirnya dikabari tukang gali kubur di kuburan Saroja itu suruh gali kuburan baru. Akhirnya digali, ya. Akhirnya berangkat ini jenazah sampai sana, sama ularnya ada juga, ularnya ada, ya. Akhirnya kata para ulama, coba dipindah ini jenazahnya, jangan didekatkan kuburan ini, dipindah agak jauh, ya, ditaruh agak jauh, maksudnya jangan diturunkan dulu. Akhirnya ular itu diangkat oleh orang-orang, subhanallah, nggak ganggu ini ular, diangkat oleh orang-orang itu, diangkat, ditaruh di tempat yang jauh, ya, ditaruh di tempat yang jauh. Akhirnya ini perempuan ini diambil jenazahnya, dimasukkan di dalam kubur, ya. Ketika dimasukkan dalam kubur, ditutup, ini ular langsung datang Pak, dari jauh itu langsung kayak ular liar yang aslinya dipegang nggak marah, ini ular langsung jadi liar, masuk ke dalam kubur perempuan tersebut, masuk dalam kubur, padahal kuburannya sudah ditutup, cuma ular ini masuk dengan sendirinya dalam kuburan perempuan tersebut, ya. Sampai orang-orang yang di atas kuburannya itu mendengarkan seperti suara tulang hancur, hancur, sampai keluarganya itu banyak yang pingsan di sana, saudaranya yang perempuan, ibunya, semuanya pingsan di sana. Nggak taunya ditanya apa, tarikus sholat, sering meninggalkan sholat, dan ini bukan dongeng, ini seperti ini, ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat memang kalau nggak dilihatkan nyata secara langsung oleh Allah Ta'ala, memang kadang-kadang ditutup tapi disiksa di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan pernah dikisahkan ada seorang pemuda mengubur saudara perempuannya Pak, meninggal dunia. Ketika dikubur, setelah selesai dikubur, pemuda ini baru ingat kalau jam tangannya itu jatuh di dalam kuburan adiknya yang perempuan itu. Setelah sampai rumah, akhirnya balik, ya, panggil tukang gali kuburnya, suruh gali lagi. Nggak taunya ketika digali Pak, keluar api nih, kuburan adiknya ini keluar api, ya. Akhirnya nggak jadi diambil, ya, karena keluar api kuburannya ini. Akhirnya ditutup kembali. Akhirnya dia pulang menangis di depan ibunya, wah ibu, apa amalan saudara perempuan saya ini?
Kata si ibu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena jam tangan saya jatuh di dalam kuburan adik perempuan saya, dan ketika saya gali kembali keluar api, keluar api. Kata ibunya, adikmu ini sering mengerjakan sholat sampai keluar waktunya, bukan tarikus sholat loh ya, mengerjakan sholat sampai keluar waktu. Jadi nanti waktu zuhur dikerjakan di asar, nanti asar sholatnya lambat sampai maghrib. Sering seperti itu ya, sering seperti ini. Bukan tarikus sholat Pak, cuma mengakhirkan waktu. Itu pun sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang tarikus sholat ya, memang sekarang masih ada umur ya, belum meninggal, kadang orang tertawa-tawa, masih nggak sadar. Nanti kalau sudah nyawanya sampai kerongkongan atau sudah masuk kubur baru nangis ya. Tapi kalau nangis sudah masuk kubur percuma, kata Nabi Muhammad SAW. Itu penyesalan yang tidak ada artinya. Kata Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad lewat kuburan itu mendengar banyak orang yang di jenazah di dalam kubur itu menangis. Kata Nabi Muhammad SAW, aku kalau lewat kuburan, kata Nabi Muhammad, sering aku mendengar orang itu menangis dalam kubur. Seandainya engkau mendengar seperti apa yang aku dengar, maka kamu tidak akan tertarik dengan urusan dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Gak bakal tertarik Pak, bakal takut kita ya. Makanya kadang-kadang kita masuk kuburan gak dengar apa-apa ya. Kadang-kadang bukan ingat mati kalau kuburan, malah tertawa-tawa kadang-kadang, seakan-akan kita nggak bakal mati kalau masuk kuburan. Senyum-senyum ya, ketawa-ketawa biasa aja, nggak ada rasa takutnya. Sayyidina Utsman bin Affan aja kalau lewat kuburan pingsan. Kita nggak pernah pingsan lewat kuburan, paling pingsan kalau mobilnya hilang ya. Kalau mobilnya dirampok ya, hartanya hilang baru pingsan ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah dijamin masuk surga Pak, tapi kalau lewat kuburan pingsan, syuk. Kalau Nabi cerita tentang kubur, gemetar Sayyidina Utsman bin Affan ini sampai menangis ya. Ditanya, kenapa wahai Sayyidina Utsman kamu menangis kalau Nabi cerita tentang kuburan, bahkan kalau lewat kuburan kau pingsan, bukan takut dengan neraka? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirah, wa man wajadahu khairan fama ba'dahu aisar, wa man wajadahu syarran fama ba'dahu asad. Aku mendengar hadis Nabi Muhammad, kuburan itu adalah tempat istirahat pertama manusia sebelum menuju akhirat. Kalau di dalam kubur dia bisa selamat, maka akhiratnya mudah, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam kubur dia sudah nggak selamat, jangan harap akhiratnya bisa selamat, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi aku nggak takut neraka, aku nggak takut akhirat, yang aku takutkan kuburan. Bisa nggak aku selamat di dalam kubur ini? Kalau aku selamat dalam kubur, akhiratku akan mudah, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ini janji Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ngubur jenazah Pak, gak taunya di dalam kafan jenazah tersebut ada benda yang bergerak-gerak. Akhirnya dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, gak taunya sama ular besar ini melilit jenazah tersebut. Jadi dihancurkan ini jenazah oleh ular tersebut ya. Kemudian dihisap darahnya sama dicapik-capik tubuhnya ini dihancurkan. Kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, langsung lompat dari dalam kubur, ambil barok kayu, mau dipukul ini ular ya. Ketika mau dipukul ini ular ini mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai Abu Bakar, engkau jangan memukul aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa ini mayat sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abu Bakar bertanya, wahai ular, apa kesalahan orang ini? Orang ini punya 3 kesalahan. Barang siapa dari umat Muhammad melakukan salah satu saja dari 3 kesalahan ini, maka siap-siap di dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, orang ini tarikus sholat ya, sering meninggalkan sholat. Barang siapa dari umat Muhammad yang sering meninggalkan sholat dan dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka siap-siap dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Ta'ala. Yang kedua, orang ini tarikus zakat, dia meninggalkan zakat padahal hartanya mencapai nisab. Barang siapa dari umat Muhammad yang hartanya mencapai nisab dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka siap-siap di dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan. Dan yang ketiga, kesalahan orang ini tidak senang dengan ulama, tidak senang mendengar nasihatnya ulama, kerjaannya cuma mengkritik, mencaci ulama. Maka siap-siap barang siapa yang tidak senang dengan nasihatnya ulama, kerjaannya cuma mengkritik, maka siap-siap dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik.